Jurgen Klopp jelaskan perubahan formasi Liverpool setelah menang versus Ajax. Liverpool mendapat kemenangan krusial dalam lanjutan kompetisi Liga Champions. Pertandingan tandang kontra Ajax pada Kamis 27 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat dimenangkan dengan skor 3-0. Gol-gol dari Mohamed Salah, Darwin Núñez dan Harvey Elliott memberi hasil maksimal untuk tim tamu. Kemenangan ini memastikan Reds lolos ke babak 16 besar. Mohamed Salah dan rekan-rekannya memiliki 12 poin dari 5 pertandingan. Liverpool unggul 9 poin atas Ajax yang sudah tidak dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Laga terakhir kontra Napoli akan menjadi penentu juara grup A. Manajer Liverpool Jurgen Klopp melakukan perubahan taktik yang signifikan dalam pertandingan ini. Klopp tidak menggunakan formasi 4-3-3 yang menjadi ciri khas Liverpool sepanjang masa kepelatihannya di Anfield. Tentu kami dapat menggunakan formasi 4-3-3 yang sudah dimanfaatkan selama ini, tetapi kami memutuskan untuk menggunakan formasi 4-4-2 Diamond. Terdapat perbedaan saat memegang bola, tetapi tidak signifikan. Formasi ini membuat penyerang berada lebih di sisi dalam lapangan. Kami tidak menggunakan pemain dengan peran penyerang sayap murni, memanfaatkan bek kanan dan kiri untuk menciptakan peluang dari sisi sayap. Ini bukan hal yang baru. Formasi ini membuat kami harus lebih berani di lini tengah dan bek sayap. Permasalahan yang kami hadapi dalam formasi ini adalah ketika lawan memanfaatkan celah di sisi sayap, ucap Jurgen Klopp dalam konferensi pers pasca pertandingan. Klopp juga menyatakan kebanggaannya setelah Liverpool berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Manajer asal Jerman itu menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan merupakan pencapaian yang dapat dipandang sebelah mata. Klopp beri penjelasan kapan Thiago bisa kembali bermain. Thiago bukan bagian dari skuad yang melakukan perjalanan ke Belanda untuk menghadapi Ajax, dan Jurgen Klopp memberikan sedikit penjelasan ketika membahas kapan Liverpool dapat mengharapkannya kembali. Sang gelandang absen melawan Nottingham Forest pada akhir pekan lalu, dan manajer asal Jerman mengungkapkan pada saat itu bahwa infeksi telinga adalah akar penyebab yang membuat tidak bisa bermain. Pemain asal Spanyol mendapat infeksi telinga yang buruk. Malam sebelum pertandingan dan dikirim ke rumah sakit sebelum dibawa pulang, absen dalam kekalahan Liga terbaru Reds. Sementara Darwin Núñez, Ibrahima Konate dan Naby Keita tidak memenuhi syarat tampil melawan Ajax. Kembali berlatih di Kirkby pada awal pekan ini, Thiago tidak terlihat. Laga tandang ke Ajax sekarang menjadi pertandingan ke-7 yang Thiago lewatkan untuk Liverpool musim ini dengan cedera hamstring pada hari pembukaan musim yang membuatnya absen selama 5 pertandingan. Tentang kondisi timnya saat ini, Klopp memberikan pembaruan yang sangat singkat tentang gelandang kreatifnya dengan mengatakan masih absen. Dia kemudian menambahkan setelah ditanya tentang pemain Spanyol itu, "Saya harap tidak ada keraguan untuk laga akhir pekan, tapi siapa yang tahu." Reds akan menghadapi Leeds pada laga akhir pekan ini, dan pertandingan lain yang bisa membuat absen hanya akan memberi tekanan lebih lanjut pada opsi lini tengah Klopp yang sudah terbatas. Pelatih Liverpool berusaha melibatkan Naby Keita dan Oxlade-Chamberlain di laga melawan Ajax, tapi keduanya tidak terdaftar untuk pertandingan grup di Liga Champions. Lawan Napoli di matchday terakhir UCL, Liverpool kejar juara grup. Liverpool sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-23. Kemenangan 3-0 atas Ajax Amsterdam di matchday 5 grup A memastikan satu tiket untuk Liverpool di fase gugur. Kamis 27 Oktober 2022, Liverpool mengunjungi Amsterdam Arena dengan misi menghindari kekalahan. Artinya hasil imbang saja sudah cukup untuk lolos. Biar begitu, Reds tetap tampil maksimal dan artinya akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0. Hasil ini sangat memuaskan untuk Jurgen Klopp dan skuadnya. Saat ini Liverpool ada di peringkat 2 klasemen grup A dengan 12 poin, tertinggal dari Napoli yang memimpin dengan 15 poin. Kedua tim tersebut akan bertemu langsung di matchday terakhir pekan depan. Liverpool kalah di kandang Napoli pada matchday 1 lalu. Lantas, apa yang perlu dilakukan Reds untuk jadi juara grup? Napoli unggul 15 poin, Liverpool mengekor dengan 12 poin.
Pekan depan pertandingan terakhir dimainkan di Anfield. Oleh sebab itu ada peluang Liverpool menang dan menyamai torehan poin Napoli dengan 15 poin. Jika skenario itu terjadi, maka status juara grup akan ditentukan berdasarkan rekor head to head. Tapi kedua tim sama-sama saling mengalahkan. Napoli mengalahkan Liverpool 4-1 di matchday 1 lalu. Jadi jika ingin jadi juara grup, Liverpool harus menang dengan selisih 4 gol. Liverpool bisa saja menang dengan selisih 3 gol, tapi juara grup akan ditentukan berdasarkan selisih gol. Jika demikian, Napoli yang jadi juara grup karena unggul selisih gol 16. Skenario tersebut sudah dipahami oleh skuad The Reds under Batson tahun bahwa laga kontra Napoli nanti bakal jadi pembuktian Liverpool setelah tampil mengecewakan di Italia lalu. Masih ada harapan untuk Liverpool. Tidak pernah mudah memasuki laga terakhir dengan kebutuhan untuk menang atau raihan poin. Jadi selalu memuaskan berhasil lolos ke 16 besar dengan satu laga sisa, ujar Robertson. Laga kontra Napoli kemarin sangat mengecewakan bagi kami, namun di laga kedua nanti kami akan bermain lepas. Banyak hal ajaib yang pernah terjadi di Anfield, tutupnya. Klopp menyesal tidak masukkan Keita dan Chamberlain di skuad Liga Champions. Jurgen Klopp menyesalkan tidak memiliki opsi untuk memainkan Naby Keita atau Oxlade-Chamberlain di Liga Champions. Setelah diberitahu mereka akan absen lebih lama, The Reds mengumumkan skuad 24 pemain mereka untuk babak penyisihan grup Liga Champions pada awal September. Pada saat itu, baik Keita dan Oxlade-Chamberlain dikeluarkan dari skuad dengan jadwal kembali mereka yang diperkirakan tidak akan datang sebelum akhir babak penyisihan grup. Namun kedua gelandang itu kembali berlatih, bahkan Oxlade-Chamberlain memainkan menit bermain pertamanya. Di laga melawan Forest, dan Keita memulai programnya untuk kembali bugar. Tetapi keduanya tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam skuad matchday. The Reds memasukkan Stefan Bazatic dan Arthur yang sedang cedera dalam skuad 24 pemain sebagai gantinya. Dan sementara Klopp telah menekankan bahwa dia tidak ingin mendorong pemain sebelum mereka siap. Dia jelas tidak senang diberitahu satu hal yang kenyataan dari situasi terbukti berbeda. Sama dengan Naby Keita dan Oxlade-Chamberlain, untuk tidak membawa mereka langsung, mereka perlu berlatih, kata Klopp kepada wartawan di Amsterdam tentang duo lini tengahnya. Mereka berdua tidak ada di skuad Liga Champions karena semua orang mengatakan kepada saya bahwa mereka akan absen lebih lama. Yang bagus tidak langsung kembali bermain, tetapi sebenarnya bisa kembali bermain dan bermain beberapa menit. Dengan absennya Thiago karena infeksi telinga, Arthur absen hingga 2023. Kebutuhan untuk mengatur menit bermain Curtis Jones dan Bazatic yang hanya bermain 18 menit memiliki batasan lebih lanjut pada skuad jauh dari yang diinginkannya.